Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah mistis. Kisah ini berjudul Hampir Jadi Tumbal Kakak Sendiri. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Eva mendapat panggilan pekerjaan di Jakarta. Sebelumnya dia mengirimkan beberapa lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Waktu itu, Eva menginap di rumah kakaknya sendiri. Kakaknya udah berkeluarga dan juga memiliki anak. Kakaknya bernama Weni. Kakak Weni diboyong suaminya ke Jakarta karena Mas Chandra memiliki usaha konveksi di Jakarta. Tapi karena sudah sekitar 2 bulan dia tidak mendapat panggilan sama sekali dari beberapa perusahaan yang dirinya lamar. Eva pun memutuskan untuk pulang kampung saja, karena uang yang jadi pegangannya juga sudah menipis dan tidak cukup untuk makan sehari-hari berikutnya. Meskipun dia tinggal bersama dengan kakak kandungnya sendiri, tapi Eva tidak mau merepotkan kakaknya. Sudah beruntung dia diberi tumpangan, karena di Jakarta teman sebayanya yang dari kampung sedikit. Jadi Eva diminta oleh ibunya untuk ikut kakaknya saja. Eva akhirnya pulang kampung dengan memesan tiket kereta lewat online. Keesokan paginya, Eva mulai mengemasi pakaiannya untuk dibawa pulang. Dia memasukkan beberapa bajunya ke dalam koper yang besar. Esok pagi, Eva melihat kakaknya sedang memasak untuk menyiapkan sarapan. Eva mendapat keberangkatan tiket kereta pukul 8 pagi. Jadi Eva sedikit santai. Setelah selesai mengemasi barang-barang bawaannya, dia menghampiri Mbak Weni dan membantunya memasak nasi goreng. "Mbak, lagi masak apa?" "Masak nasi goreng nih." "Yaudah aku bantuin ya, Mbak." "Ini tolong kupasin bawang merahnya ya." "Baik, Mbak." Sedangkan Mbak Weni menyiapkan beberapa bumbu-bumbu yang lain. Suaminya Mbak Weni sibuk dengan motor kesayangannya. Mas Chandra membersihkan dan merawat motornya setiap harinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya nasi goreng pun sudah siap dihidangkan di meja makan. Mas Chandra, ayo mas, sarapan dulu." "Iya Dik, sebentar." Kebetulan Rehan belum bangun. Rehan anaknya Mbak Weni yang masih berusia 2 tahun. Akhirnya mereka sarapan hanya bertiga. Biasanya Rehan kalau sarapan makannya bubur ayam yang dibeli dari abang-abang keliling. "Oh iya Pak, kamu pulangnya jam berapa?" "Nanti Mbak, keretanya berangkat jam 8. "Kalau gitu nanti Mbak sama Mas Chandra antar ke stasiun." "Iya Mbak, makasih ya." Mereka menyantap sarapannya masing-masing dan suasananya menjadi hening seketika. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Eva pun bergegas untuk segera mandi karena dia akan berangkat dari rumah kakaknya setengah 8. Setelah sarapan, Eva mengambil handuk terlebih dahulu di dalam kamarnya. Handuk itu terletak di gantungan yang berada di belakang pintu kamarnya. Saat memasuki kamar mandi, Eva lupa kalau dia sedang halangan yang membuatnya harus kembali lagi ke kamarnya untuk mengambil pembalut. Sesampainya di kamar, Eva mengambil pembalut tersebut yang berada di atas meja riasnya. Setelah itu dia kembali lagi ke kamar mandi dengan terburu-buru. Dia telah mengulur waktunya harus berbolak-balik ke kamarnya. Sesaat setelah mandi, Eva berhias diri di depan meja rias kamarnya. Dia menggunakan bedak dan lipstik saja supaya terlihat lebih fresh. Setelah merias wajahnya, tak lupa Eva mengenakan hijabnya. Jam dinding menunjukkan pukul 7:30. Dia mulai terburu-buru mengeluarkan kopernya. "Mbak Weni, ayo Mbak, cepat, ini udah jam 7:30. Aku takut nanti ketinggalan keretanya." Iya, bentar ini Mbak, masih bangunin Rehan." Mas Chandra sudah menghidupkan mesin mobilnya di depan rumah. Rehan terpaksa langsung diajak meskipun belum mandi karena sudah terburu-buru. Perjalanan menuju ke stasiun sekitar 20 menitan karena tidak terlalu jauh dari rumahnya Mbak Weni. Sesampainya di stasiun, kereta keberangkatan menuju ke kampungnya Eva baru saja datang. Untung saja Eva tidak terlambat.
Dia hampir saja ketinggalan keretanya karena tadi terkena macet di jalanan. Ya maklum, namanya juga Jakarta, tidak luput dengan kemacetan. Aku pamit pulang dulu ya Mbak. Mas, makasih ya. Iya Pak, kamu hati-hati ya. Eva mulai masuk ke dalam kereta. Dia mendapatkan tempat duduk berada di sebelah kaca jendela. Jadi Eva bisa melihat pemandangan selama di perjalanan panjangnya. Eva menempuh waktu 8 jam untuk sesampainya di kampung. Di tengah perjalanan, waktu sudah siang, terik matahari mulai menyengat di tubuh. Eva tertidur karena mengantuk. Tadi pagi dia bangun saat pagi sekali karena harus mengemasi barang-barangnya. Beberapa jam kemudian, akhirnya Eva sampai di stasiun yang ada di kotanya. Terlihat ibu dan bapaknya sudah menunggunya di sebuah bangku. Bapak, ibu, udah lama menunggu. Baru setengah jam kok, Pak. Sini, Bapak bawain kopernya ke dalam mobil. Iya Pak, makasih ya. Eva pun pulang menuju ke rumahnya menggunakan mobil milik bapaknya. Perjalanan ke rumahnya dari stasiun sekitar 15 menit. Sesampainya di rumah, Eva langsung pergi ke kamarnya karena sangat lelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Keseharian Eva sekarang masih menganggur. Saat siang hari, Eva melihat ibunya sedang memasak di dapur. Bu, ibu lagi masak apa? Masak sayur sop, tempe ikan panggang kesukaan kamu. Wah enak nih Bu, aku bantuin ya. Iya boleh Nduk. Oh iya Nduk, tolong belikan minyak goreng dulu ya di warung. Soalnya minyaknya udah habis. Iya Bu, mana uangnya? Ibu mengambilkan uang 20 ribuan yang ada di saku celananya. Eva pergi ke warung dengan berjalan kaki. Tempat warungnya tidak jauh dari rumahnya, hanya melewati 3 rumah tangga sampingnya saja. Penjual warung tersebut mengambilkan minyak goreng yang berada di rak warungnya, yang sebelahan dengan tepung terigu. Singkat cerita, malam harinya Eva dan kedua orang tua dan adiknya makan malam bersama. Oh iya Nduk, gimana udah dapat panggilan belum? Belum Bu. Ya sudah gak apa-apa, kamu yang sabar ya. Semoga kamu bisa dapat pekerjaan secepatnya. Eva tersenyum kecut kepada kedua orang tuanya, seakan menahan kecewa yang ada di dalam hatinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Eva membantu ibunya beres-beres rumah, menyapu, mengepel, mencuci bajunya, mencuci piring, dan lain-lain. Setelah semua pekerjaan rumahnya sudah selesai, sekarang Eva sudah bisa bersantai. Dia duduk di depan teras rumah membaca buku novel kesukaannya. Eva lebih suka membaca novel tentang cinta. Halaman demi halaman dia baca, dengan didampingi minuman dan cemilan di meja sampingnya. Tiba-tiba dering teleponnya berbunyi. Eva pun menghentikan membacanya dan mengambil ponsel yang dia letakkan di atas meja sampingnya. Halo Pak. Iya halo Mbak, ada apa? Kamu mau gak jadi karyawannya Mbak? Soalnya karyawan satunya resign kemarin. Mbak masih butuh nih. Oh iya Mbak, nanti aku tanya Bapak Ibu dulu ya Mbak. Kalau sudah nanti aku hubungi lagi. Ya sudah nanti kabari ya. Wassalamualaikum. Iya Mbak, waalaikumsalam. Mbak Weni langsung mengakhiri sambungan teleponnya. Malam harinya saat semuanya berkumpul di meja makan, Eva menanyakan soal tawaran kakaknya itu kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, tadi Mbak Weni nelpon aku, dia nawarin aku buat jadi karyawannya karena butuh karyawan. Loh katanya waktu itu udah tidak butuh karyawan lagi, Nduk. Iya Bu, kemarin katanya ada karyawan yang resign. Ya sudah, kamu bantuin Mbak Weni saja di sana daripada nganggur di sini. Iya Pak, berarti nanti aku pergi lagi ke Jakarta. Iya Nduk, gak apa-apa. Yang penting kan kamu tinggal sama mbakmu. Setelah selesai makan malam, Eva menghubungi Mbak Weni kembali. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, gimana Pak kata Bapak? Iya Mbak, boleh katanya aku ikut kerja sama Mbak. Oke nanti Mbak transfer ya uang buat kamu berangkat ke Jakarta. Iya Mbak, makasih. Udah dulu ya, Mbak mau tidur dulu. Iya Mbak.
Eva mematikan teleponnya dan mulai menarik selimut karena hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Eva mulai memejamkan kedua matanya hingga terlelap. Suara ayam mulai bersautan di pagi hari. Eva pun terbangun dan meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku. Dengan bermalas-malasan, dia bangun dari tempat tidurnya. Eva langsung menuju ke kamar mandi dan mengambil handuk yang berada di depan kamar mandinya. Handuk tersebut diletakkan pada hanger jemuran. Adiknya yang bernama Zaki sudah rapi, sedari dengan seragam sekolahnya. Dia duduk di meja makan untuk sarapan. Zaki masih duduk di kelas 3 SMP. Setelah selesai mandi, Eva pun ikut bergabung dengan sarapan bersama. "Aku berangkat dulu ya Pak, Bu," ucapnya sambil menyalami kedua orang tuanya. "Iya, hati-hati ya, Le. Loh, kok nggak pamitan sama mbakmu ini?" "Oh iya lupa. Aku pamit dulu ya Mbak. Iya, sekolah yang benar, kamu jangan nakal." Zaki tidak menjawab pertanyaan dari Eva, malah langsung meninggalkan begitu saja. "Dasar anak tengil." "Sudah, Pak, lanjut makan aja," pinta ibu. Setelah selesai sarapan, Eva langsung menuju ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya ke dalam kopernya. Karena sudah lama menunggu panggilan dari perusahaan yang dia lamar, itu membuat Eva sudah tidak berharap lagi. Akhirnya Eva pun ikut kerja dengan kakaknya. Singkat cerita, Eva diantar orang tuanya menuju ke stasiun untuk naik kereta. Tiketnya sudah dipesankan oleh kakaknya kemarin. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya Eva sampai juga di stasiun Jakarta. Namun tidak terlihat Mbak Weni dan Mas Chandra menjemputnya. Eva memutuskan untuk naik taksi online. Taksi online pun datang menghampiri Eva di pinggir jalan. "Mbak Eva ya?" "Iya Pak, bener." Supir taksi pun turun dari taksi untuk membantu mengangkatkan kopernya masuk ke dalam bagasi taksi. "Terima kasih ya Pak." "Iya Mbak, sama-sama. Ayo kita jalan sekarang." "Sesuai map yang saya kirim ya Pak." Supir taksi pun menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian akhirnya Eva sampai juga di rumahnya Mbak Weni. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Eva. Maaf ya, Mbak tadi tidak bisa jemput kamu. Soalnya Mas Chandra sibuk di konveksi." "Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Tadi aku juga naik taksi online." "Ya sudah, kamu masuk ke kamar sana. Kamu kan pasti capek di perjalanan." Eva masuk membawa kopernya ke dalam rumahnya dan merapikan baju-bajunya ke dalam lemari yang ada di kamar. Setelah selesai merapikan baju-bajunya, Eva merebahkan tubuhnya di atas kasur dan menghidupkan musik kesukaannya di ponselnya. Suara musik di ponselnya membuat dirinya terlelap tidur. Tiba-tiba Eva terbangun di tengah malam. Dia kebelet pipis. Eva memberanikan dirinya untuk pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba saja Eva berjalan menuju ke kamar mandi. Ada hembusan angin yang lewat, membuat tubuhnya seketika merinding. Menuju ke kamar mandi, Eva harus melewati 2 kamar dan melewati dapur. Kamar tengah ditempati Mbak Weni dan suami serta anaknya. Sedangkan kamar yang di samping nomor 3 itu selalu terkunci dan tertutup rapat. Setelah selesai dari kamar mandi, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang lewat di hadapannya. Bayangan hitam tersebut menuju ke dalam kamar rahasia yang tidak ada satu orang pun masuk ke dalam kecuali Mbak Weni dan Mas Chandra. Namun dia masih berpikir positif, tidak macam-macam. Eva pun berlari terbirit-birit menuju ke kamarnya karena takut. Hawanya sangat dingin membuatnya merinding. Keesokan harinya, hari pertamanya Eva mulai bekerja di konveksi milik kakaknya dan iparnya. Lokasi konveksinya tidak jauh dari rumahnya. Konveksi itu dibangun di samping rumahnya pas. Jadi Eva tidak usah jauh-jauh mengendarai kendaraan. Eva mendapat bagian pemotongan bahan. Dia diajari oleh Mas Chandra cara memotong kerangka baju yang akan dijahit. Dengan menggunakan mesin pemotong, bahan yang akan dipotong tersebut sebelumnya diberikan pola kerangka baju. Tidak hanya diberi tugas memotong, Eva juga diberi tugas untuk menjadi admin yang membalaskan chat para customer atau pelanggan yang membeli baju. Karena usahanya Mbak Weni ini produksi sendiri, jadi banyak yang membeli baju kepadanya dengan harga grosir yang lebih murah.
Dengan perlahan-lahan belajar, akhirnya Eva sudah bisa memotong kain yang akan dibuat baju tersebut. Eva juga jadi memiliki banyak teman karena banyak karyawan yang bekerja di konveksi kakaknya itu. Ada 6 penjahit di konveksi tersebut. Ada 3 orang juga sebagai helper, tugasnya biasanya menggosok baju, mengemasi baju yang sudah digosok. Ada juga yang memberi label atau merek pada baju tersebut. Usaha konveksi milik Mbak Weni ini sudah dibangun selama 5 tahun lamanya, dan usahanya lancar-lancar saja. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, kata beberapa karyawan yang bekerja di konveksi milik Mbak Weni itu, ada beberapa karyawan yang meninggal saat bekerja. Ada juga yang kecelakaan saat kerja. Flashback, waktu itu ada beberapa karyawan yang bernama Dio. Dia mendapat bagian di bagian pemotongan bahan seperti yang dikerjakan Eva sekarang. Saat itu Dio tiba-tiba saja merasakan pusing yang teramat ketika sedang memotong bahan tersebut. Dio pun jadi tidak fokus mengerjakan pekerjaannya, hingga akhirnya jari tangannya terpotong oleh mesin pemotong tersebut. Darah yang keluar benar-benar bercucuran di atas bahan yang akan dipotong. Pada saat itu semua karyawannya panik dan cemas. Mbak Weni dan Mas Chandra akhirnya membawa Dio ke rumah sakit. Sebelumnya tangan dan jarinya itu diperban menggunakan secara kain bekas yang ada di konveksi. Dio terus-menerus merintih kesakitan di perjalanan menuju ke rumah sakit. Sabar ya Dio, bentar lagi kita sampai di rumah sakit kok. Kamu tahan. Karena tidak kuat melihat darah yang keluar dari jari tangannya yang terus mengalir, Dio akhirnya pingsan. Mbak Weni dan Mas Chandra sangat cemas dengan Dio. Mas Chandra pun mempercepat laju mobilnya supaya cepat sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, beberapa perawat datang menghampiri mobil mereka yang baru saja sampai di depan. Dio dibawa menggunakan ranjang rumah sakit. Mbak Weni dan Mas Chandra mengikuti dari belakang. Dio dibawa ke dalam ruangan untuk diperiksa oleh dokter. Tapi kata dokter, nyawanya Dio sudah tak tertolong lagi. Dok, bagaimana keadaan Dio? Maaf Pak, Bu, Dio sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Maksudnya dok? Dio telah meninggal dunia. Nyawanya sudah tidak tertolong karena dia sudah kehabisan banyak darahnya yang membuat dirinya meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Setelah kejadian itu, Mbak Weni dan Mas Chandra memberikan uang kepada kedua orang tuanya Dio sebagai tanggung jawabnya. Ada juga satu kejadian pada karyawan helper, namanya Mbak Pipa. Dia sedang menyetrika baju yang sudah selesai dijahit. Saat itu suhu setrika sangat panas sekali. Namun Mbak Pipa sedikit melamun saat bekerja, hingga tangannya Mbak Pipa terkena setrika yang masih menyala dan masih sangat panas sekali. Tangannya melepuh kemerahan. Saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter luka bakarnya sangat parah dan harus segera dioperasi. Memang tangannya melepuh hingga mengembang dan pecah. Tulang tangannya sampai terlihat. Karena Mbak Weni dan Mas Chandra tanggung jawab atas karyawan-karyawannya, mereka pun menyanggupi untuk biaya operasinya Mbak Pipa. Saat dilakukan operasi, sayangnya nyawa Mbak Pipa tidak dapat tertolong. Dan waktu itu Mas Chandra mempekerjakan saudaranya yang ada di kampung dan dibawa ke Jakarta untuk bisa ikut kerja di konveksinya. Rizal juga diiming-iming diberikan motor. Jadi Rizal pun akhirnya berminat untuk ikut kerja dengan Mas Chandra. Baru seminggu Rizal bekerja di konveksi milik Mas Chandra. Saat Rizal mau berangkat menuju ke konveksinya, Rizal mengalami kecelakaan dengan motor yang diberikan oleh Mas Chandra. Waktu itu Rizal memang ngekos dan jarak kosnya cukup jauh dari konveksi Mas Chandra. Rizal kecelakaan ditabrak mobil yang melaju sangat kencang. Saat itu Rizal sangat buru-buru berangkat menuju ke konveksi. Rizal juga meninggal di tempat kejadian tersebut. Jenazahnya diantarkan Mas Chandra dan Mbak Weni ke kampung halamannya. Mereka juga memberi uang yang cukup banyak untuk bertanggung jawab. Rizal ini anaknya saudara yang dibenci oleh Mas Chandra. Ibunya Rizal ini dulunya selalu menghina dan merendahkan Mas Chandra. Singkat cerita, Eva bekerja selalu berhati-hati dan selalu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Saat jam istirahat biasanya Eva itu makan siang bersama dengan Mbak Weni, karena dia disuruh oleh kakaknya itu.
Sedangkan karyawan-karyawan lain biasanya ada yang pulang, ada juga yang beli nasi di warung makan dekat konveksi. Eva makan siang bersama dengan Mbak Weni di meja makan, dan juga ada keponakannya, Rehan yang lucu, ikut duduk di meja makan bayi miliknya. Mas Chandra kemana? Dia nggak ikut makan. Mas Chandra masih pergi ke pasar. Ngapain, Mbak? Nggak tahu, udah makan aja. Habis makan kamu sholat ya. Iya, Mbak. Eva pun melanjutkan kembali makannya. Setelah selesai makan, Eva mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Sesaat sesudah wudhu, Eva menuju ke dalam kamar memakai mukena dan melaksanakan sholat. Beberapa saat selesai sholat, Eva melipat kembali mukena dan sajadahnya. Dia melihat dari balik pintu kamarnya yang tertutup sedikit. Dia melihat ada Mas Chandra yang baru pulang. Anehnya, Mas Chandra membawa seekor ayam hitam yang masih hidup di tangannya. Untuk apa Mas Chandra beli ayam hitam? Tanyanya dalam batin. Tapi Eva tidak terlalu mau ikut campur urusannya Mas Chandra. Jam kerja sudah mulai. Eva kembali lagi ke konveksi dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Mas Chandra sangat baik kepada karyawan-karyawan. Dia bersikap adil, tidak berpilih kasih atau bahkan membanding-bandingkan, itu tidak pernah. Saat itu yang ada di pikirannya Eva, mungkin karena perlakuan Mas Chandra dan Weni kepada karyawannya dengan baik, bahkan selalu memberikan bonus bulanan. Itulah yang membuat mereka semakin sukses dan usahanya selalu lancar. Saat malam hari, Eva mendapat telepon dari ibunya yang ada di kampung. Bunyi dering ponsel Eva di samping meja tidurnya. Halo, assalamualaikum, Duk. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Duk. Gimana kerjanya, Duk? Lancar, Bu. Ibu lagi apa? Alhamdulillah kalau gitu. Lagi nonton televisi sama bapak ini. Udah dulu ya, Bu. Aku ngantuk, mau istirahat. Besok lagi. Wassalamualaikum. Iya, Nduk. Waalaikumsalam. Eva pun mulai tertidur pulas. Seperti biasa saat tengah malam, dia terbangun ingin buang hajatnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan perasaan takut, Eva memberanikan dirinya untuk ke kamar mandi. Dengan langkah perlahan-lahan, Eva berjalan menuju ke kamar mandi. Namun dia mencium bau yang sangat menyeruak di hidungnya. Bau itu sangat terasa saat dia berjalan tepat di depan kamar yang tertutup rapat tersebut. Baunya seperti bau bangkai yang busuk dan wewangian kembang-kembangan. Tak hanya itu, dia juga mencium bau kemenyan. Akan tetapi, Eva tidak terlalu menghiraukan itu. Dia langsung bergegas ke kamar mandi. Dan setelah dari kamar mandi, dia mencium bau yang sama seperti tadi, membuatnya harus menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau tersebut. Tiba-tiba saja saat sampai di dalam kamarnya, angin datang hingga gorden jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Dia juga mendengarkan seperti ada langkah kaki yang melewati depan kamarnya. Serak, serak. Langkah kakinya seperti suara cengkaram kuku di tembok. Eva tetap berpikir positif dan terus berdoa membacakan ayat-ayat yang dia hafal. Tubuhnya Eva keringat dingin karena takut dan hembusan angin yang membuatnya merinding. Tiba-tiba saja dia melihat penampakan pocong di pojok kamarnya, tepatnya di belakang pojok pintu kamarnya. Sontak Eva terkejut. Dia benar-benar merasa takut. Eva menarik selimutnya dan dia ngumpet dari balik selimut tersebut. Eva mencoba memejamkan matanya untuk tidur kembali, namun tetap saja tidak bisa. Dia terus membaca surat-surat pendek dan beberapa menit kemudian, sosok pocong berwajah hitam tersebut hilang seketika, entah kemana. Sosok itu meninggalkan asap di kamarnya Eva. Eva tidak bisa tertidur hingga pagi. Keesokan harinya, Eva menjadi demam setelah kejadian semalam, hingga membuatnya tidak bekerja. Mbak Weni dan Mas Chandra pun memberi pengertian kepada Eva yang sedang sakit. Bahkan Mbak Weni juga yang merawat Eva saat sedang sakit. Siang itu Eva menelpon ibunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Du. Ada apa? Kamu gak berangkat kerja? Kok jam segini nelpon ibu? Iya, Bu. Aku sedikit gak enak badan, jadi gak bekerja.
Kamu sakit? Kamu jangan lupa minum obat, Nduk. Makan juga jangan telat ya. Iya Bu, Mbak Weni juga rawat aku kok. Ibu gak usah khawatir ya. Syukurlah kalau begitu, Nduk. Kamu jangan terlalu capek ya. Iya Bu, aku mau cerita Bu. Cerita apa, Nduk? Jadi gini Bu, semalam aku melihat sosok pocong di kamar aku Bu. Aku bener-bener takut Bu. Ya sudah, kamu selalu berdoa saja ya, Nduk. Yang penting dia tidak ganggu kamu. Iya Bu, tapi anehnya ya Bu, di rumahnya Mbak Weni itu ada kamar rahasia Bu. Dan aku tidak boleh tahu tentang itu. Kamu menuruti saja permintaan kakakmu itu. Karena kan kamu tamu di sana. Siapa tahu di sana ada barang-barang penting miliknya. Iya Bu, ya sudah Bu, aku mau istirahat ya. Kepalaku pusing sekali Bu. Iya, Nduk, cepat sembuh ya. Eva mengakhiri teleponnya dengan ibunya. Singkat cerita, Eva sudah membaik dan sudah bisa kembali bekerja. Namun ada yang aneh dengan sikapnya Mas Chandra. Dia tiba-tiba genit kepada Eva. Eva, kamu kalau masih sakit istirahat saja ya sayang. Seketika Eva terkejut mendengar ucapan Mas Chandra yang bicara seperti itu kepada Eva. Enggak Mas, aku udah sembuh kok. Dari kejadian itu Eva jadi tidak mau dekat-dekat dengan Mas Chandra. Dia menjadi cuek saat ditanya Mas Chandra. Bahkan suatu ketika saat sedang makan malam bersama, Mas Chandra curi-curi pandang kepada Eva. Padahal Mbak Weni mengetahui hal tersebut. Anehnya Mbak Weni tidak marah kepada Mas Chandra ataupun kepada Eva. Saat setelah selesai makan malam, Eva membereskan beberapa piring-piringnya yang ada di meja makan. Lalu Eva mencuci piring-piring kotor tersebut. Gak usah Pak, biar Mbak aja. Kamu mending istirahat, pastikan kamu capek. Nanti kamu sakit lagi. Gak apa-apa Mbak, biar aku aja, aku mau bantuin Mbak. Aku kan udah banyak kerepotin. Ya sudah kalau begitu Mbak ke kamar dulu ya, mau nidurin Rehan. Ya Mbak. Eva mulai mencuci piring-piring yang kotor dengan jumlah yang cukup banyak. Dan beberapa wajan dan panci bekas Mbak Weni memasak. Saat mencuci piring diselingi dengan nyanyian yang keluar dari mulutnya. Syalalalah. Tiba-tiba saja ada Mas Chandra yang menghampiri Eva yang sedang mencuci piring. Pak, ucapnya yang membuat Eva kaget. Iya Mas, ada apa? Pak, kamu punya cotton bud tidak? Iya punya Mas. Aku boleh minta gak? Iya Mas, boleh, sebentar aku ambilkan dulu ya. Eva pun pergi menuju ke dalam kamarnya untuk mengambilkan cotton bud. Namun ternyata Mas Chandra mengikuti Eva dari belakang hingga masuk ke dalam kamarnya Eva. Loh Mas, ngapain kesini? Shh, diam, jangan berisik, ucap Mas Chandra yang kemudian menutup pintu kamar Eva dan menguncinya. Eva begitu takut. Dia perlahan-lahan berjalan mundur saat Mas Chandra coba mendekati dirinya. Tubuhnya Eva ambruk di kasur. Diikuti Mas Chandra tidur di atas tubuhnya Eva. Mas Chandra juga membekap mulut Eva sehingga jeritan Eva tidak terdengar. Eva benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena dia hanya bisa pasrah. Mas Chandra menyetubui Eva, membuat Eva menangis. Air matanya keluar dari pojok matanya. Rasanya benar-benar hancur. Dia seperti mengkhianati kakaknya sendiri. Namun tiba-tiba, Fa, Eva bangun. Dengan nafas yang terengah-engah, tubuhnya dengan keringat dingin, wajahnya pucat. Eva terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanya mimpi. Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk. Eva hanya menganggukkan kepalanya. Tadi kamu ketiduran ya habis maghrib? Memang, tadi sehabis maghrib, Eva ketiduran. Mbak Weni membangunkan Eva untuk makan malam bersama. Tapi Eva sedikit trauma dari mimpinya itu dan mengurungkan niatnya untuk makan malam bersama. Kayaknya aku gak makan malam Mbak. Aku udah kenyang. Oh gitu, ya udah, nanti kalau lapar tinggal ambil sendiri ya. Eva melihat jam yang ada di ponselnya, ternyata masih pukul jam 7 malam. Eva pun menyalakan musik kesukaannya dan masih terus kepikiran dengan mimpinya tadi. Malamnya Eva tertidur kembali dan dia selalu terbangun saat dini hari. Kali ini saat dia akan menuju ke kamar mandi, dia melihat Mas Chandra masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut.
Mungkin Mas Chandra mau ngambil sesuatu di dalam sana. Eva pun hanya melewati kamar rahasia itu tanpa berpikir macam-macam. Setelah selesai dari kamar mandi, tiba-tiba Eva mendengar erengan seperti orang yang sedang berhubungan. Suara itu terdengar jelas di telinga Eva, dan benar suara itu berasal dari kamar rahasia. Tapi tadi waktu Eva melewati kamar Mbak Weni, dia melihat Mbak Weni sudah tertidur pulas. Karena pintu kamarnya sedikit terbuka, jadi sepintas Eva melihat. Karena penasaran, Eva mengintip dari balik engsel pintu yang sedikit berlubang. Eva mengintip dengan sebelah matanya. Eva benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Astagfirullah, ucapnya Eva dengan mengelus dadanya. Sungguh Eva tidak percaya melihat kejadian itu. Mas Chandra sedang menggauli seekor kambing hitam, layaknya seperti manusia yang berhubungan intim. Mas Chandra terus mengerang. Tiba-tiba Eva dikejutkan oleh Mbak Weni. "Pak, kamu ngapain di sini?" Eva sontak terkejut dan saat ditanya menjadi gugup. Enggak Mbak, tadi habis dari kamar mandi. Aku balik ke kamar lagi ya Mbak." Keesokan harinya, Mbak Weni membicarakan kejadian tadi malam kepada Mas Chandra. "Mas, tadi malam Eva mengintip kamu di balik pintu saat kamu sedang melakukan ritual." "Dasar kurang ajar. Bagaimana kalau dia dijadikan tumbal kita selanjutnya aja Mas? Soalnya dia sangat berbahaya Mas. Eva bisa saja mengadu ke bapak ibu atau kepada orang lain," ucap Mbak Weni. Astagfirullah, benar-benar kejam sekali. Adik sendiri ya korbankan demi kekayaannya. Waktu itu Eva sedang bekerja. Dia melihat Mas Chandra membawa seekor ayam hitam. Entah untuk apa ayam itu, Eva tidak mau ikut campur dengan urusannya. Singkat cerita, saat malam hari, Eva tertidur pulas. Dia bermimpi buruk lagi. Dia bermimpi dirinya berada di alam lain. Di sana Eva melihat ada sebuah rumah sangat besar dan mewah, dengan tembok yang dikelilingi pagar besi dengan cat berwarna emas. Entah kenapa dia mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Saat sampai di dalam rumah itu, dia melihat sekeliling isi rumah tersebut beberapa lukisan aneh, dan ada banyak beberapa kepala hewan yang terpajang di dinding rumah tersebut. Banyak barang-barang yang berselimut emas. Dia juga melihat ada banyak orang di dalam rumah tersebut, tapi semua orang itu berwajah pucat dan dengan muka datar. Mereka seperti dijadikan budak oleh majikannya yang punya rumah ini. Ada juga beberapa wanita sedang memasak, namun anehnya tangan mereka teriris oleh pisau, tetapi tidak berdarah atau terluka. Padahal Eva sudah menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengarnya. Dia juga melihat ada tetangganya Mas Chandra yang dulu Eva pernah bertemu saat awal Eva ke Jakarta mencari pekerjaan. Dia Rizal. Dia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor yang diberi oleh Mas Chandra. Di sana Rizal sedang memotong rumput di belakang rumah mewah tersebut dengan wajah hancur dan berlumur darah. Eva benar-benar tidak kuat berada di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba saja ada seorang yang mencoba menariknya dengan paksa. Suara dering ponselnya berbunyi membuat Eva terbangun. Keringat bercucuran pada baju tidurnya dan nafasnya ngos-ngosan. Dia melihat notif teleponnya, ternyata dari ibunya. "Halo, Nduk." "Halo, Bu." "Kenapa kamu, Nduk, kok ngos-ngosan begitu?" "Gak apa-apa, Bu. Aku habis mimpi buruk." "Kamu mimpi apa? Kalau sebelum tidur baca doa terlebih dahulu, Nduk." "Aku mimpi..." "Gak apa-apa, Bu. Ibu kenapa nelpon?" "Perasaan ibu gak enak, Nduk. Kepikiran kamu terus, makanya ibu nelpon. Tapi kamu gak apa-apa kan?" "Aku gak apa-apa kok, Bu. Ibu tenang aja." "Ya udah, aku lanjut tidur ya, Bu." Saat melihat jam, ternyata masih pukul 9 malam. Dari mimpinya itu membuat Eva tidak bisa tertidur kembali. Pernah waktu itu dia diberikan makanan oleh Mbak Weni. Eva pun memakan kue itu, tapi rasanya aneh, seperti busuk dan baunya seperti bangkai. Eva pun membuang makanan kue itu yang baru sedikit dia makan, tapi dia tidak berpikir aneh-aneh waktu itu. Singkat cerita, saat Eva sedang bekerja, dia akhir-akhir ini lebih sering melamun, hingga tidak konsen dengan pekerjaannya. Untungnya Eva selalu dikagetkan oleh teman kerja yang lain. "Pak, kamu kenapa sih melamun terus? Nanti kesurupan loh."
Nggak tahu awalnya enak gitu kalau melamun. Jangan diterus-teruskan ya, kamu selalu berdoa. Tiba-tiba Mas Chandra bersikap baik sekali kepada Eva. Dia meringankan pekerjaan Eva menjadi lebih sedikit dari biasanya. Pak, kamu gak usah ngerjain banyak-banyak, semampu kamu aja ya. Eva hanya menganggukkan kepalanya. Itu tandanya dia mengiyakan. Setelah pulang kerja, Eva masuk ke dalam kamar sendiri terasa aneh. Seperti ada banyak sosok yang memperhatikannya. Namun sosok itu tidak terlihat oleh Eva. Hawanya sangat panas, tidak seperti biasanya. Eva juga mencium bau bangkai dan bau seperti darah haid yang menyeruak di hidungnya. Dia juga mencium aroma bunga-bunga seperti bunga mawar, melati, bahkan ada bau bakaran kemenyan. Tubuhnya bergidik ngeri, merinding, dan Eva gemeteran. Tiba-tiba saja Eva melihat ada sosok bayangan hitam melewati tepat di hadapan kaca riasnya. Sontak Eva terkejut dan melompat ke dalam kasurnya. Beberapa menit kemudian, Eva melihat ada bayangan Mbak Kunti berada di cermin. Eva sungguh ketakutan. Selama tinggal di rumahnya Mbak Weni, dia mengalami kejadian-kejadian yang membuat jantungnya serasa mau copot. Hari berikutnya Eva merasakan sakit yang teramat pada dadanya. Dadanya terasa sesak. Tubuhnya pun sangat panas sekali, hingga kejang-kejang. Tapi Mbak Weni sekarang benar-benar tidak peduli dengan Eva. Dia cuek. Bahkan sekarang juga dia jarang memasak untuk Eva, membuat Eva harus membeli makan sendiri di warung. Di sini Eva serasa asing karena perlakuan kakaknya berubah 180 derajat. Namun Eva tidak menceritakan itu semua kepada orang tuanya. Saat sakit, Eva tidak bekerja dan hanya bisa di kamar saja karena tidak kuat jika harus keluar kamar. Pusingnya sangat terasa sekali, membuat semua isi yang ada di dalam kamar seperti berputar-putar. Beberapa hari kemudian, sakitnya udah mulai membaik. Eva pamit izin untuk pulang kampung kepada Mbak Weni, karena dia ingin mengistirahatkan tubuhnya dan pikirannya dari kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama di rumah kakaknya. Mbak, Mas, aku mau resign. Aku juga mau pulang kampung. Aku udah dapat panggilan kerja di pabrik yang ada di kampung, ucap Eva yang berbohong kepada kakaknya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa pulang sendiri kan? Iya Mbak. Bener-bener Mbak Weni sekarang cuek. Entah apa yang membuatnya berubah. Lalu Eva mengemasi barang-barangnya untuk pulang kampung. Sesampainya di kampung, Eva tiba-tiba sakit lagi dan semakin parah. Dia batuk berdarah, membuat bapak ibunya sangat cemas dan panik. Eva langsung dibawa ke dokter untuk periksa. Namun saat diperiksa, kata dokter Eva tidak mengalami sakit apapun. Ada salah satu tantenya Eva yang menyuruh Eva dibawa ke orang pintar saja, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh sudah sebulan lamanya. Akhirnya ibu dan bapaknya membawanya ke salah satu orang pintar yang ada di desanya. Saat sesampainya di tempat orang pintar tersebut, Eva benar-benar takut karena di dalamnya terdapat beberapa kemenyan, bunga-bunga, patung kepala hewan, dan benda-benda tajam yang entah apa fungsinya. Anakmu ya yang sakit? Iya Mbak, dia kenapa ya? Untung kamu cepat bawa dia ke sini. 3 hari lagi anakmu akan dijadikan tumbal pesugihan tahunan. Astagfirullahaladzim. Tumbal Mbah, siapa yang melakukan itu? Sudah, itu tidak penting. Saya akan menyembuhkan anakmu. Mbah Dukun mulai membakar kemenyan dan menyiapkan segelas air yang lalu dia merapalkan mantra. Segelas air putih itu diberi bunga-bunga. Setelah selesai membacakan mantranya, air putih tersebut diberikan kepada Eva. Minumlah dan sisakan sedikit untuk membasuh wajah kamu. Eva menuruti permintaan Mbah Dukun untuk meminum air tersebut, dan tubuhnya berasa lega, tidak berat seperti sebelumnya. Eva juga diberikan ritual untuk membersihkan sihir tumbal kiriman dari kakaknya itu. Nanti setelah dari sini, kamu taruh bunga-bunga ini di dalam ember berisi air. Sebelum kamu mandi dengan kembang itu, kamu membaca surat Al-Fatihah, Anas, dan surat pendek lain sebelum menyiram pada tubuhmu ya. Baik Mbah, kalau boleh tahu siapa yang melakukan ini semua? Dia adalah orang terdekatmu, bahkan sekandung denganmu. Eva langsung berpikir menuju kepada kakaknya.
Karena selama dia tinggal di rumah kakaknya selalu mengalami kejadian aneh. Apa jangan-jangan? Kata Eva yang belum selesai bicara. Iya betul. Sudah, jangan dendam. Yang penting sekarang kamu sudah sembuh. Dan ternyata benar, namun Eva tidak mau dendam dan sudah memaafkan perbuatan kakaknya sendiri. Sepulangnya dari Mbak Dukun, Eva melakukan ritual yang diperintahkan oleh Mbak Dukun, yaitu mandi kembang. Dan selalu meminum air kembang setiap sehari 3 kali. Sebulan kemudian, Eva sudah tidak merasakan sakit lagi dan tidak ada kejadian-kejadian aneh. Namun keluarganya mendapat kabar dari tetangganya Mbak Weni dan Mas Chandra kalau Mbak Weni dan Mas Chandra mengalami kecelakaan mobil dan membuat Mas Chandra dan Mbak Weni serta anaknya meninggal dunia. Mobil yang dikendarai mereka jatuh ke dalam jurang saat mereka pergi berlibur. Dan jenazah ketiganya tidak bisa ditemukan karena sudah hancur terbakar saat mobilnya meledak. Astagfirullah. Sekarang usaha milik kakaknya itu pun ditutup dan Eva sudah mulai bekerja di pabrik yang ada di kotanya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.